Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman kemanapun dan dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Pastikan teman-teman menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas ya. Hari ini kita akan belajar tema tentang pahlawanku dan subtema sikap kepahlawanan. Nah, kita bahas untuk temanya terlebih dahulu ya teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka akan mengalahkan 1000 orang kafir." Sebab orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Terdapat pada Quran surat Al-Anfal ayat 65. Sikap kepahlawanan adalah kumpulan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku orang yang melakukan perbuatan baik terhadap orang lain tanpa dilandasi keinginan untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Nah, salah satu contoh dari sikap kepahlawanan adalah menyumbang untuk korban bencana alam, kerja bakti, dan meminta maaf kepada teman. Nah, sikap-sikap kepahlawanan yang harus kita miliki diantaranya ada membantu tanpa pamrih dan ikhlas, berani membela kebenaran dan keadilan, dan memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah. Nah, selanjutnya di sini ada lagu tema yang sesuai dengan tema kita hari ini ya teman-teman, yaitu tentang pahlawanku. Nah, ini adalah lagu yang berjudul tentang gugur pahlawanku. Kita dengarkan bersama-sama ya teman-teman. Selamat mendengarkan. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh 1000, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari baan pertiwi. Harum semerbak
Alhamdulillah, teman-teman sudah mendengarkan lagu temanya. Semoga dengan teman-teman mendengarkan lagu Gugur Pahlawan, teman-teman dapat mengingat jasa-jasa para pahlawan yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi dan menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri. Menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membacanya. Misalnya, kamu sudah membaca cerita tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Kamu sudah memiliki informasi sebelumnya. Nah, informasi tersebut misalnya, Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan Indonesia. Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Contoh, menulis informasi berdasarkan gambar pada tabel. Nah, di sini tokoh nasionalnya yaitu adalah Pangeran Diponegoro. Informasi yang sudah kita dapatkan setelah kita membaca teks mengenai Pangeran Diponegoro yaitu Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Yang kedua, Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Selanjutnya, menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Walaupun telah memiliki beberapa informasi, kita dapat mencari informasi lebih lanjut dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskan semua informasi tersebut ke dalam tabel, baik informasi yang sudah kita ketahui maupun informasi yang ingin kita ketahui lebih lanjut. Nah, di sini Ustazah sudah berikan contoh untuk teks bacaannya ya teman-teman, yaitu menulis informasi berdasarkan gambar pada tabel. Ya, contoh teksnya berjudul Mencegah Demam Berdarah. Jenar Javaid Salgi merupakan siswa kelas 4 SD Kalipancur 01, Kecamatan Ngalian, Semarang, bersama teman-temannya berkeliling di sekitar sekolahnya. Beberapa rumah mereka datangi dan warga pun menyambut dengan ramah. Mereka memeriksa tempat-tempat penampungan air di rumah tersebut, mulai dari bak mandi, ember, pot, dan vas bunga, tempat minum unggas, serta tempat-tempat lain yang berpotensi menjadi sarang berkembangnya jentik nyamuk. Nah, informasi yang didapat setelah membaca teks tersebut yaitu dari judul bacaan adalah mencegah demam berdarah. Nah, informasinya yaitu yang pertama, Jenar Javaid merupakan siswa kelas 4 di SD Kalipancur 1, Kecamatan Ngalian. Informasi yang kedua yang kita dapatkan, Jenar bersama teman-temannya berkeliling di daerah sekolahnya untuk memeriksa tempat penampungan air. Menyebutkan informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Salah satu cara mempermudah dalam mengingat isi teks adalah dengan membuat tabel. Informasi sikap kepahlawanan tokoh juga dapat kamu buat dalam bentuk tabel. Hal-hal penting yang dapat kita tuliskan antara lain tokoh pahlawan yang dibicarakan, latar belakang kehidupan dan pekerjaannya, serta sikap kepahlawanan yang patut diteladani. Membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Sebelum membaca sebuah teks, kita mungkin sudah memiliki beberapa informasi tentang isi teks. Misalnya, ketika membaca teks tentang seorang pahlawan nasional,
kita mungkin sudah mengetahui isi apa pahlawan itu dan apa jasa-jasanya bagi Indonesia. Setelah membaca teks, kita akan lebih memahami tentang pahlawan tersebut. Membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Kita dapat membandingkan informasi yang kita peroleh sebelum dan sesudah membaca teks. Manfaat kegiatan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks antara lain memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum. Menambah pengetahuan kita tentang teks. Nah, di sini contoh membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Informasi awal yang sudah diketahui tentang Hari Pahlawan. Yang pertama, Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Yang kedua, Hari Pahlawan merupakan hari besar nasional. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi pada saat itu yaitu pertempuran melawan penjajah Belanda. Nah, informasi yang diketahui tentang Hari Pahlawan setelah membaca teks yang pertama, Bung Tomo merupakan salah satu pahlawan nasional. Yang kedua, Bung Tomo dan rakyat Surabaya menentang kembalinya Belanda. Yang ketiga, Bung Tomo membakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Yang keempat, Bung Tomo melakukan pahlawan yang dikenal dengan sebutan Pertempuran 10 November 1945. Yang kelima, Bung Tomo mengorbankan harga diri demi tanah air dan bangsa. Mempresentasikan informasi penting dari teks. Yang pertama, informasi dapat diperoleh setelah membaca teks dengan cermat. Yang kedua, informasi dapat menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan. Yang ketiga, informasi dapat digunakan sebagai bahan presentasi. Yang keempat, saat presentasi dilakukan dengan percaya diri. Nah, selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan hari ini yaitu tabel KW. Now what do you want to know adalah apa yang diketahui, apa yang ingin dipelajari, dan apa yang dipelajari dari pelajaran. Nah, sebuah tabel KW adalah tabel grafis yang digunakan selama awal, tengah, dan akhir dari pelajaran untuk membantu mendapatkan gambaran. Nah, cara mengisi tabel KW dimulai dari kolom di sebelah kiri. Kolom di sebelah kanan dapat diisi setelah teman-teman menggali informasi dari sumber lain. Nah, hikmah yang dapat kita ambil untuk pembelajaran kali ini, alhamdulillah dengan belajar materi hari ini, kita dapat menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis serta sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada proyek bahasa Indonesia yang harus teman-teman kerjakan di sini. Nah, sikap kepahlawanan bisa kamu temukan di lingkunganmu. Kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan seorang penjaga pintu kereta. Nah, di sini ada teks bacaan yang berjudul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu untuk teksnya dan pahami baik-baik untuk isi teksnya. Kemudian teman-teman kerjakan pada tabel yang sudah Ustazah siapkan, ya. Di sini ada tabel sebelum membaca informasi yang teman-teman ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu kereta itu apa, ya. Nah, setelah teman-teman membaca, tulislah informasi yang sudah teman-teman ketahui dan dipelajari dari sikap kepahlawanan dari penjaga pintu kereta. Nah, di sini ada 2 kolom yang harus teman-teman kerjakan. Pastikan mengisi kolomnya dari sebelah kiri terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, selamat mengerjakan proyek teman-teman. Semoga Allah mudahkan dalam teman-teman mengerjakan proyek hari ini. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah tuntas.
Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Pastikan teman-teman mengerjakan proyeknya dengan semangat ya. Baik, sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.